Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karyadi, guru SMP Negeri 13 Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimanakah seorang guru membuat refleksi pembelajaran dalam BIMTEK yang diselenggarakan Kemdikbud dengan tema Semangat Guru yang kedua, berisi tentang bagaimanakah mengenal motivasi dan merdeka belajar. Ada tahapan yang harus diikuti dalam BIMTEK ini, yaitu berlatih untuk membuat refleksi proses pembelajaran dengan template yang sudah diberikan, sehingga guru lebih mudah untuk melaksanakannya. Ada hal-hal baru yang diperoleh dalam BIMTEK ini, antara lain peserta bisa mengenal motivasi dan merdeka belajar, kemudian mengetahui cara berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya bisa melakukan kreativitas dan inovasi. Berikutnya adalah bagaimanakah mengenal empati dan perencanaan materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan pembinaan dan komunikasi. Selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimanakah membuat refleksi pembelajaran berdasarkan template yang sudah diberikan dari Kemdikbud. Ada beberapa tahapan dalam membuat refleksi pembelajaran, yaitu meliputi tahapan persiapan. Untuk memudahkan pembuatan refleksi, maka perlu menjawab berbagai pertanyaan yang pertanyaan itu sebenarnya berkaitan dengan keadaan diri kita sendiri. Sebagai contoh, apakah guru menangani puluhan murid dengan beragam karakteristik pada waktu yang bersamaan? Kebetulan hal ini terjadi pada diri saya, maka saya jawab iya. Apakah guru menghadapi puluhan orang tua dengan beragam karakteristik? Iya, otomatis dengan banyaknya siswa, maka orang tua juga yang dihadapi memiliki karakter yang berbeda-beda. Guru menghadapi tuntutan dari manajemen pendidikan untuk mencapai target sekolah, madrasah, pemerintah, daerah, dan pusat. Iya. Guru perlu beradaptasi dengan sejumlah perubahan seperti kebijakan, isu sosial, teknologi, dan banyak lagi. Iya. Guru memadukan tuntutan kurikulum dengan kebutuhan murid. Iya. Guru mendapat tanggung jawab besar, tapi seringkali otonominya dibatasi banyak pihak. Ya, ini memang saya rasakan. Guru seringkali masih bekerja di malam hari dan akhir pekan. Iya, karena dengan banyaknya siswa yang ditangani, otomatis pekerjaan tidak selesai, hanya dilakukan pada saat jam kerja. Guru tidak jarang menggunakan uang pribadi untuk peralatan pembelajaran pada muridnya. Sebenarnya kadang-kadang, tetapi ini saya jawab tidak. Kemudian jumlah poin menjawab iya. Dari 8 pernyataan, ada 7 pernyataan yang saya jawab iya. Ini saya tulis 6, mestinya 7. Ada 7 pernyataan yang saya jawab iya berdasarkan level yang telah ditentukan. Di sini ada 3 level dengan jumlah jawaban iya. Jika 7 sampai 8, maka tantangannya penuh. Jika 3 sampai 6, tantangan perubahan. Jika 0 sampai 2, maka tantangannya adalah level 3, yaitu level awal. Berdasarkan tabel ini di atas ini, maka saya termasuk level 1, yaitu tantangan penuh. Artinya saya perlu melakukan transformasi diri. Pengalaman menderita mengajar membuat Anda minim berdaya sehingga rentan memicu emosi.
Sarannya adalah mencari dukungan dan sumber daya yang mampu menumbuhkan motivasi Anda sebagai guru. Ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan. Kemudian dilanjutkan ke pernyataan berikut. Guru semangat mengajar, iya. Guru tangguh menghadapi tantangan, iya. Guru mandiri mencari solusi, iya. Guru reflektif terhadap kesalahan, iya. Guru adaptif melakukan perbaikan, iya. Murid belajar dengan kemauan sendiri, cenderung tidak, karena keadaan sebagian besar murid kami belajarnya dipaksa sama guru kalau di sekolah, kalau di rumah mungkin saja dipaksa oleh orang tua. Karena beberapa indikasi kalau ada tugas di rumah banyak yang tidak dikerjakan. Murid tangguh menghadapi tantangan, cenderung tidak. Murid mandiri mengatasi kesulitan, masih cenderung tidak. Kemudian pernyataan yang ke-9, murid reflektif terhadap kesalahan, ya. Walaupun mereka kurang mandiri, tetapi begitu diberitahu akan kesalahannya, sebagian besar mereka siap untuk melakukan perubahan. Murid adaptif melakukan perbaikan, ya. Dari jawaban-jawaban ini kemudian bagaimanakah level yang saya peroleh? Saya menjawab 10 pernyataan, jumlah iyanya 7. Di sini ditunjukkan 7 jawaban iya masuk level 3, yaitu harapan bertumbuh. Artinya saya siap berubah, bersiap mengembangkan dan menggerakkan perubahan pada diri dan kelas saya. Kemudian prakteknya, bagaimanakah memetakan kebutuhan diri dengan hierarki kebutuhan Maslow. Ini sudah ada pertanyaan penuntun untuk melakukan refleksi. Di sini pertanyaan yang pertama, ceritakan bagaimanakah karakter diri Anda, potensi yang ingin Anda kembangkan sebagai guru. Saya berpikir agar para siswa tidak tergantung pada buku paket ketika belajar di sekolah maupun di rumah, saya berkeinginan untuk membuat media pembelajaran interaktif yang dapat diakses siswa setiap saat. Dengan harapan siswa akan meningkat motivasi belajarnya ketika dia belajar tidak harus tergantung pada buku paketnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sumber daya yang dapat membantu saya semangat mengajar? Kebetulan di sekolah saya, peserta didik sebagian besar telah memiliki gawai dan hampir setiap ruang kelas ada fasilitas Wi-Fi-nya, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplor informasi yang lebih luas terkait tema pembelajaran yang sedang dihadapi. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa rekan guru atau teman belajar yang membuat Anda termotivasi dan makin semangat mengajar? Rekan-rekan guru saya satu sekolah pada umumnya memberikan semangat dan dorongan yang kuat agar saya membuat media pembelajaran, dan rekan-rekan guru MGMP Kota juga memberikan dorongan yang begitu kuat agar saya selalu berkarya membuat media pembelajaran agar media pembelajaran tersebut dapat dipakai bersama-sama. Kemudian pada pertanyaan bagaimanakah saya membangun relasi yang baik antara guru dan murid, selama ini sudah tercipta hubungan yang dekat dengan para siswa. Di sela-sela pembelajaran, siswa diberikan kesempatan untuk berkonsultasi tentang masalah belajarnya. Selain itu, saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkonsultasi setiap saat melalui grup WhatsApp atau juga bisa mengirimkan chat secara pribadi. Berikutnya, apa yang menjadi kekuatan yang bisa saya banggakan sebagai seorang guru?
saya memiliki hobi belajar, sehingga mudah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, saya juga sedikit memahami pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran. Berikutnya, bagaimanakah cara saya melakukan refleksi kegiatan yang saya kerjakan? Hal ini bisa saya lakukan dengan bertanya langsung terkait pengetahuan yang baru didapat dari para siswa. Kemudian, di kelas juga biasanya para siswa saya minta untuk membuat catatan tentang pengetahuan yang baru didapatkan. Langkah berikutnya yaitu menyusun tujuan pengembangan diri sebagai guru. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan penuntun untuk melakukan refleksi, sehingga memudahkan saya untuk melakukan hal tersebut. Buatlah tujuan yang menggambarkan diri secara spesifik. Apa yang ingin Anda capai sebagai seorang guru? Saya ingin membuat media pembelajaran interaktif berbasis web. Mengapa berbasis web? Pertimbangannya adalah dengan aplikasi berbasis web, siswa tidak perlu menginstalnya di gawainya, sehingga tidak akan memenuhi memori yang ada di gawai masing-masing siswa. Selain itu, aplikasi berbasis web umumnya berukuran kecil sehingga ringan untuk diakses. Berikutnya, periksa kembali tujuan yang sudah Anda buat. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan diri? Iya. Bisa diukur pencapaiannya dalam waktu dekat? Iya. Cukup memberikan pilihan dan tantangan bagi murid? Iya, karena siswa bisa belajar mengulang-ulang berapa kali dia inginkan. Tujuan yang ditetapkan melibatkan pemenuhan diri? Iya. Sesuai dengan konteks kehidupan? Iya. Materi-materinya dibuat sesuai konteks kehidupan, kemudian teknologinya juga sesuai dengan teknologi terkini. Kemudian langkah yang ketiga, strategi menyusun umpan balik yang berkelanjutan. Sebagaimana yang sudah disiapkan, ada beberapa kolom yang berfungsi untuk menuntun para guru melakukan refleksi. Ini tanggal pengisiannya saya isi pada tanggal 2 Desember. Kemudian saya mencatat salah satunya apa yang sudah berhasil saya lakukan, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran mata pelajaran informatika kelas 7 untuk kurikulum merdeka. Hal menantang yang saya alami adalah ketika menyusun alur tujuan pembelajaran itu belum pernah melakukannya, karena kebetulan informatika ini merupakan pelajaran baru yang pertama kali diterapkan di sekolah saya. Selain itu, tantangannya adalah saya tidak memiliki latar belakang pendidikan dengan basis informatika maupun pendidikan yang sejenisnya. Bagaimanakah aksi selanjutnya? Agar dapat terwujud dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran informatika tersebut, saya mencari berbagai referensi yang relevan, baik melalui buku, video, maupun sumber informasi di internet. Demikian bagaimanakah cara melakukan refleksi mengajar yang nanti hasilnya akan dapat memotivasi para guru untuk melayani pembelajaran yang lebih baik di waktu-waktu berikutnya. Motivasi memang kadang-kadang bisa naik, kadang-kadang bisa turun. Salah satunya adalah saya berkeyakinan bahwa sebagai seorang guru, mengajar, mendidik siswa adalah sebuah ibadah. Maka jika kita bisa memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah yang akan bisa memompa kembali semangat atau motivasi kita apabila suatu saat turun atau bahkan mungkin hilang. Demikian refleksi mengajar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Kemdikbud yang telah memfasilitasi kegiatan ini
sehingga saya bisa mengembangkan diri dalam rangka untuk melayani, mendampingi siswa belajar lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.